Halo semua, salam multimedia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Scrum. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Scrum pertama kali dikenalkan oleh Jeff Sutherland dan Ken Schruber pada event Uppsala tahun 1995. Uppsala sendiri adalah konferensi tahunan yang digelar oleh para peneliti di bidang komputer di Amerika Serikat. Scrum didasarkan dari paper yang berjudul The New Product Development Game yang ditulis oleh Hirotaka Takeuchi dan Ikojiro Nonaka pada tahun 1986. Pada awalnya, konsep ini digunakan dalam pengembangan produk pada berbagai industri di Jepang seperti industri otomotif dan perakitan kamera. Menurut Takeuchi dan Nonaka, sebuah tim dapat melakukan self-organizing ketika menerapkan 3 buah prinsip. Prinsip yang pertama adalah autonomi, artinya tim harus dapat menentukan arah dan tujuannya sendiri. Yang kedua adalah self-transcender, artinya anggota tim tidak membatasi potensi diri dalam berkembang. Dan yang ketiga adalah cross-fertilization, artinya tim terdiri dari berbagai macam fungsionalitas dan spesialisasi, pola pikir, serta tingkah laku dalam mengembangkan produk baru. Apa saja karakteristik Scrum yang membedakannya dengan tradisional project management? Yang pertama adalah anggota tim Scrum independen, tidak ada yang berfungsi menjadi atasan secara formal. Yang kedua, daftar pekerjaan dibagi-bagi menjadi item yang lebih kecil sehingga menjadi terfokus dan terencana dengan baik. Yang ketiga, Scrum menerapkan iterasi di mana akan selalu ada progres dari produk yang ingin dihasilkan melalui tahapan-tahapan. Tidak harus menunggu produk menjadi rampung secara utuh. Dan yang terakhir adalah prioritas pekerjaan dapat berubah-ubah pada akhir iterasi sesuai dengan keadaan. Lalu bagaimanakah Scrum diterapkan pada pengembangan sebuah produk? Nah, kita misalkan ada seorang CEO perusahaan yang ingin mendigitalisasi perusahaannya. Maka product owner harus tahu dan menganalisis requirements dari CEO dan stakeholders lain di perusahaan tersebut. Requirements ini kemudian diterjemahkan ke dalam pandangan teknis menjadi list-list pekerjaan yang bisa disebut dengan product backlog. Misalkan diperlukan fitur manajemen karyawan yang dibutuhkan oleh human resource, fitur penggajian oleh bagian finance, dan fitur untuk keseluruhan karyawan. Produk backlog kemudian dipecah-pecah menjadi list-list pekerjaan pada sprint planning. Meeting ini dipimpin oleh seorang Scrum Master yang melibatkan seluruh Scrum Team. List-list pekerjaan ini juga disebut dengan sprint backlog. Misalkan dari contoh sebelumnya disepakati bahwa pada sprint pertama akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan terkait manajemen karyawan terlebih dahulu. Maka, sprint backlog hanya memuat item terkait fitur manajemen karyawan saja. Maksimal waktu yang dibutuhkan untuk satu kali sprint planning adalah 8 jam. Setiap harinya dalam pelaksanaan sprint dilakukan daily scrum maksimal selama 15 menit untuk mengevaluasi pekerjaan. Pada daily scrum dibahas terkait kendala seperti adanya masalah terkait basis data karyawan yang tidak relevan, maka akan dicari solusi terkait kendala ini. Pada akhir iterasi harus dihasilkan increment, misalnya fitur manajemen karyawan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Pada akhir sprint dilakukan sprint review. Jika terdapat hal-hal yang perlu direvisi atau diperbaiki, maka perlu dilakukan sprint retrospektif, misalnya untuk memperbaiki bugs. Namun, jika semua yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik, maka akan dilanjutkan ke sprint selanjutnya, dan iterasi dimulai kembali dari sprint planning untuk mengerjakan produk backlog yang tersisa. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Scrum terdiri dari 3 roles, 5 events, dan 3 artifacts. Apa saja roles atau peran yang ada pada Scrum? Yang pertama adalah product owner. Product owner berperan untuk memaksimalkan nilai bisnis dari suatu produk yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah Scrum Master. Scrum Master adalah pemimpin yang melayani Scrum Team. Scrum Master membantu orang-orang di luar Scrum Team untuk dapat memahami interaksi mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dan bertugas memastikan bahwa seluruh tim memahami Scrum Values sehingga dapat mengimplementasikan dengan baik. Yang terakhir ada Development Team. Terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk menghasilkan increment atau produk selesai yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Mereka bersifat swakelola dalam menentukan cara kerja untuk mencapai tujuan dan masing-masing dari mereka memiliki keahlian pada bidangnya. Selanjutnya terdapat 5 events atau peristiwa pada Scrum yang juga sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah sprint, yaitu fase waktu biasanya 2-4 minggu untuk satu kali iterasi. Yang kedua adalah sprint planning, aktivitas perencanaan untuk menjalankan sprint. Yang ketiga adalah daily scrum, melibatkan development team untuk membahas task dan kendala yang ditemui. Yang keempat adalah sprint review, penilaian pekerjaan di akhir sprint. Dan yang terakhir adalah
sprint retrospektif, yaitu kesempatan untuk memperbaiki sprint jika diperlukan. Karena Scrum menerapkan iterasi, maka keseluruhan aktivitas di atas akan dilakukan secara terus-menerus atau berupa siklus. Semua aktivitas yang terjadi pada Scrum haruslah menghasilkan sesuatu yang disebut dengan Scrum Artifacts. Scrum Artifact yang pertama adalah Product Backlog, berupa daftar dari seluruh fitur, fungsi, dan kebutuhan dari produk yang ingin dihasilkan. Yang kedua adalah Sprint Backlog, item yang terpilih dari produk backlog untuk dikerjakan pada sebuah sprint lengkap dengan perencanaannya. Pada penerapannya, sprint backlog dan produk backlog ini biasanya didokumentasikan secara hard copy seperti menggunakan sticky notes yang ditempelkan di ruangan meeting ataupun menggunakan tools seperti Trello atau Asana. Scrum Artifact yang terakhir adalah Increment. Increment merupakan jumlah dari item pada produk backlog yang telah diselesaikan. Kalau kita lihat pada gambar, pembangunan rel kereta api tentu saja tidak serta-merta jadi, namun melalui proses atau tahapan-tahapan. Progres dari pembangunan rel kereta api dari rentang waktu tertentu bisa disebut dengan increment. Nah, bagaimanakah keterkaitan dari antar komponen yang ada pada Scrum? Pada diagram ini dapat terlihat bahwa Scrum Roles melakukan Scrum Event yang kemudian menghasilkan Scrum Artifact. Demikianlah penjelasan tentang Scrum. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.